Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ke-8 demikian. Orang-orang Farisi mengerumuni Yesus bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan saksama. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan bejana, perunggu, serta tempat pembaringan. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dan adat istiadat manusia kamu pegang." Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Ada yang pagi ini habis dari pasar? Belum. Apakah kalau kita pergi ke pasar, berinteraksi, ada transaksi, ada yang kita beli, pegang uang, lalu kita pulang, terus kita makan, kira-kira rasanya gimana? Apakah biasa saja dengan tangan yang sudah bersentuhan dengan uang, transaksi di pasar, pegang ini, pegang itu, terus kita pegang makanan, terus kita makan? Enggak. Cuci tangan dulu. Kenapa cuci tangan? Ya, habis pegang sesuatu yang mungkin saja bisa ada kuman, bisa ada kotoran yang dengan itu pintu masuk ke dalam tubuh kita, jadi kita sakit. Kita harus hidup higienis, hidup bersih, hidup yang sehat. Lalu apa salahnya kalau orang Farisi melihat murid-murid Tuhan Yesus makan tapi tidak membasuh, mencuci tangan? Kok Yesus enggak berterima kasih? Sudah diingatkan oleh orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi ini. Kok nampaknya enggak senang? Malah menjawab dengan kata-kata yang cukup keras. Tradisi kamu pelihara dengan baik,
tapi perintah Tuhan kamu abaikan. Tentu tradisi itu dibangun atas dasar kebiasaan yang baik. Lalu apakah Yesus anti hidup higienis? Anti hidup bersih, hidup sehat? Nah, di sini kita perlu cermati ini. Dalam tradisi Yahudi ada yang disebut dengan Netilat Yadayim. Apa itu Netilat Yadayim? Ya, ini tradisi untuk menjaga kesucian, membasuh tangan, membasuh diri, membasuh peralatan dan sebagainya. Nah, pembasuhan tangan ini memang tidak dituliskan secara rinci dalam hukum Taurat. Cuma 10 kan hukum Taurat itu. Tidak dirinci nih, kamu harus cuci tangan, kamu harus bersih-bersih perkakas, bersih diri, badan, pakaian, tempat pembaringan. Tidak ada. Tradisi ini muncul terjadi setelah bangsa Israel itu mengalami pembuangan di Babel. Pembuangan itu terjadi secara masif besar pada tahun 570-an sebelum Kristus lahir. Nah, setelah mereka kembali, 70 tahun mereka dibuang. Setelah mereka kembali, mereka begitu ketat untuk memelihara hukum Tuhan. Mereka menyatakan pertaubatannya dengan setia pada hukum-hukum Tuhan dan membuat diri mereka kembali ingin hidup benar, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Jadi mereka berusaha harus mencegah hal-hal yang najis yang bisa mengotori baik tubuh maupun diri mereka secara keseluruhan. Jadi dipeliharalah cara-cara untuk menyucikan diri, termasuk di dalamnya yaitu membersihkan tangan, menyucikan badan, dan yang lainnya itu. Tradisi ini berkembang sekitar tahun 400 sebelum Yesus lahir. Belum ada yang dituliskan di situ. Nah, ini disebut tradisi lisan atau halakah. Jadi kalau orang tua mengajarkan sesuatu kan tidak selalu harus ditulis ya. Tapi ada sesuatu yang diucapkan secara lisan, turun temurun. Kita mau Imlek nih, turun temurun di dalamnya ada banyak tradisi. Kenapa mesti kita makan kue keranjang, makan kue lapis legit, karena berlapis-lapis tuh nanti berkatnya, rezekinya berlapis-lapis. Kenapa kalau kita kasih angpau itu tidak boleh dalam angka ganjil, harus genap? Kan kita susah menemukan dengan cara yang tertulisnya. Tapi kita bisa mengajarkannya bahwa tradisi itu begini. Maknanya yang harusnya terjadi seperti apa dijelaskan melalui lisan. Dalam bangsa Yahudi ini namanya halakah. Halakah baru setelah 200 tahun itu dituliskan
menjadi ketetapan-ketetapan yang harus dipegang, yaitu yang disebut dengan misnah. Misnah itu adalah ketentuan hukum yang banyak sekali dituliskan di sana. Nah, disinilah yang terjadi bahwa mereka yang berstatus orang Yahudi itu harus mencuci tangan sebelum makan. Ada tata caranya. Bukan langsung kobok-kobok cuci tangan udah beres. Bukan. Tetapi ada caranya, langkahnya adalah mengambil air yang dipandang suci, lalu ditempatkan di semacam bejana, dan di situ di bawahnya ada lubang untuk mengalirkan air, karena pembasuhan itu harus dengan air yang mengalir. Kemudian sesudah itu berdiri. Ini tempat airnya, lalu berdiri. Nah, itu air yang mengalir itu dengan tangan. Tangan ini harus lebih tinggi dari siku. Diambil airnya. Jadi tangan kanan dulu dibasuh. Sampai ke siku. Sama, habis itu 3 kali ke tangan kiri. Dan saat itulah ia akan mengucapkan doa al-natilat yadaim. Artinya apa? Al-natilat yadaim itu. Artinya adalah ucapan berkat. Nah, setelah dilakukan ini, maka air itu akan mengalir sampai siku. Disitulah batas sucinya. Maka orang Yahudi akan mengeringkan bagian tangan yang sudah dibasuh tadi, dan kemudian barulah mengambil makanan. Mereka akan makan. Jadi jadi ritualnya cukup panjang, tidak hanya kosok-kosok cuci tangan. Ada aturannya. Ini di atas, lalu air mengalir nanti diusapkan sampai siku. Di situ mengucapkan doa netilat yadaim, berkat. Baru mereka akan menyantap hidangan, makanan. Ini yang membedakan orang Yahudi dengan yang lain. Mereka memelihara ini dengan pandangan bahwa untuk menjaga bukan soal masalah kesehatannya, tetapi menandakan suatu identitas, suatu ciri. Kami ini adalah orang-orang yang suci, yang dipisahkan dari yang najis. Tadi di pasar di sana banyak bersentuhan dengan orang-orang yang tidak tahu. Kan tidak tahu dia orang Yahudi atau bukan, dia menyembah Tuhan atau bukan, kan nempel, kasih uang, kasih barang. Jadi supaya ini terhindar dari kenajisan. Sekali lagi, masalahnya bukan soal higienisnya, tapi melindungi dirinya dari hal-hal yang di luar orang-orang suci, yaitu orang-orang yang najis yang nempel pada dirinya. Nah, ini menjadi kebiasaan dan sebuah identitas. Mereka akan sangat bangga. Kami berbeda dari yang lain itu. Kami adalah orang-orang yang suci. Kami adalah orang-orang yang kudus. Yang berbeda itu. Maka inilah yang ditekankan dari kecil turun-temurun, cerita-cerita lisan sampai dituliskan itu, bahwa mereka harus tahu
bahwa kami adalah bangsa umat pilihan, bangsa yang suci ini. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus makan, tidak melakukan netilat, ya daim ini, ditegur. Jauh-jauh loh mereka datang dari Yerusalem ke daerah Galilea untuk melihat ini Yesus sebenarnya ngajarin apa sih. Dilihat, diamati, dititeni apa yang dilakukan Yesus dengan para muridnya ini. Oh benar, ternyata mereka tidak mengindahkan hukum kekudusan kita. Maka ditegurlah. Kenapa murid-muridmu makan tidak membasuh tangan? Sekali lagi ini bukan masalahnya kenapa murid-muridmu hidup tidak sehat, jorok. Bukan itu maksudnya. Tetapi kenapa tidak memelihara adat istiadat kita, orang-orang Yahudi. Nah, disinilah Tuhan Yesus menggunakannya sebagai alat atau sebagai metode untuk mengajar. Kamu begitu rupa perhatian dengan hal-hal yang lahiriah, dengan kesalehan-kesalehan yang kamu bentuk sendiri, dan hukum atau tradisi-tradisi yang kamu ciptakan itu untuk membanggakan siapa kamu dan yang membedakan dengan orang lain. Tetapi Yesus mengatakan, padahal hati bangsa ini, hati kalian itu jauh daripada Allah. Ini sesuai nih dengan nubuat Nabi Yesaya. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang dimaksud perintah manusia itu tadi itu. Tradisi begitu rupa dijunjung tinggi untuk memelihara identitas mereka, tapi hal yang penting diabaikan. Hal yang bisa merusak kesucian ritual mereka besar-besarkan. Tetapi kecemaran di hati mereka biarkan begitu saja. Yesus mengatakan sebenarnya yang penting bagi Yesus adalah hati yang tidak najis, ketimbang kamu anggap dirimu, lahiriahmu itu bersih. Ada kan banyak orang yang melihat atau memperagakan hidup, supaya aku dipandang bersih, dipandang saleh, dipandang dermawan, aku melakukan ini dan itu, tapi hatinya tidak dibersihkan. Nah, Yesus mau mengatakan hatimu itulah yang harusnya dibersihkan. Sehingga nanti dampaknya di luar itu menjadi buah yang baik. Bukan kamu memoles dirimu sendiri seolah-olah kelihatan bersih, seolah-olah kelihatan saleh, tapi di dalamnya itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan onak duri, keserakahan, iri hati, dengki. Itu yang kotor. Itu yang harus dibersihkan. Bukan masalah aturan, harus seberapa tinggi mengangkat tangan, seberapa kali mencuci tangan ini kiri kanan, seberapa banyak kamu memanjatkan doa sambil bercuci tangan itu. Bukan itu. Tetapi di sini, di hati kita yang harus dibenahi. Jadi marilah kalau kita mengatakan mengikut Yesus, terutama yang paling utama dibersihkan adalah hati kita. Iya, hati kita. Hati ini seringkali kan nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ini jangan mengira bahwa Tuhan tidak melihat, bahwa Tuhan tidak tahu.
apa yang kita pikirkan, yang kita rancangkan ini Tuhan sangat tahu. Maka ini yang harus dibersihkan, mindset kita, pikiran kita, hati kita. Di mana ada hati yang bersih, mindset yang benar, maka otomatis kelakuan kita akan menjadi orang yang baik, orang yang benar. Jangan berusaha memoles dulu di luar, baru hati kita. Nah, itu adalah sesuatu yang keliru. Tuhan menghendaki bukan tampilan luar yang keren, tetapi di dalam yang murni dan bersih. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.